Salam Indonesia Menalar. Kita bertemu dalam tayangan perdana Indonesia Menalar terkait dengan launching televisi Indonesia Menalar. Kali ini kita akan berdiskusi atau berdebatika tentang nalar Indonesia, yang mana ini dicuatkan oleh teman-teman di Indonesia Menalar sebagai solusi mengawal nalar yang kali ini pasca reformasi banyak sekali simpang siur, dan kita sulit membedakan mana yang nalar logika kebangsaan dan mana nalar dengan logika individualistis atau kelompok golongan tertentu. Hari ini kita berdiskusi dengan rekan-rekan Indonesia Menalar yang mana sudah tayang dalam bentuk website indonesiamenalar.com dan sudah hadir beberapa bulan yang lalu, dan kali ini kita akan tayang dalam bentuk televisi Indonesia Menalar. Oke, pertanyaannya mengapa Indonesia Menalar itu hadir akan kita bahas dalam diskusi ini, dan mungkin kita akan agak meluas pada mengapa Indonesia membutuhkan nalar yang siap dalam berdialektika. Sebenarnya visi dari Indonesia Menalar apa? Ya, kalau visi dari Indonesia Menalar sendiri yaitu memperkuat nalar kebangsaan dan memunculkan gagasan-gagasan yang kreatif dan inovatif. Itu merupakan visi dari Indonesia Menalar. Sehingga kita lihat selama ini bahwa banyak masalah kebangsaan yang terjadi, terus banyaknya hoaks yang beredar, dan juga pemberitaan yang tidak seimbang, sehingga membuat Indonesia Menalar mengambil jalan tengah dengan cara menawarkan gagasan-gagasan yang baru dan mencoba untuk menganalisa nalar-nalar yang dikemukakan oleh beberapa orang, bahkan beberapa ahli di Indonesia. Jadi memperkuat nalar kebangsaan ya? Ya, seperti itu. Mengembalikan nalar kebangsaan masa lalu untuk digunakan masa sekarang, ya. Ataukah membedah nalar yang sekarang berkembang? Dia sebenarnya dari memperkuat dari historis dan juga membeda keadaan kekinian. Jadi Indonesia Menalar ini tidak hanya melihat keadaan yang sekarang, tetapi juga dari yang masa lalu, seperti itu. Oke, kalau begitu, kalau visinya demikian, kira-kira bagaimana cara mewujudkan visi itu lewat misi? Menurut teman-teman dari tim Indonesia Menalar, misinya apa kira-kira? Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bung Yasir tentang visi Indonesia Menalar, maka yang menjadi misi daripada Indonesia Menalar melalui medianya, pertama media online, dan yang berikutnya kanal Indonesia Menalar, TV Indonesia Menalar, bertujuan untuk mengajak para pembaca, mengajak para pemirsa, warga negara Indonesia untuk menempatkan nalar kebangsaan sebagai kacamata dalam menelaah dan melihat masalah-masalah yang ada, sehingga kita tidak terjebak dalam satu perspektif saja, apalagi perspektif yang di luar daripada nalar kebangsaan. Dengan demikian bisa tetap menjaga pikiran warga negara maupun masyarakat tetap jernih melihat persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi. Jadi menggunakan berbagai paradigma, tidak hanya satu paradigma. Dengan satu paradigma, tapi dengan berdasarkan diutamakan nalar kebangsaan. Diutamakan nalar kebangsaan. Iya, karena sebenarnya kan itu yang jadi pertanyaan. Nalar kebangsaan Indonesia itu seperti apa sih? Apakah yang asli Indonesia, ataukah yang pendatang yang puluhan tahun lalu datang lalu memperkenalkan kita demokrasi dan lain-lain, ataukah yang datang dalam bentuk agama modern? Yang mana sih nalar Indonesia? Nalar Indonesia sebenarnya digali dari berbanyak perspektif. Ya, kita tahu bersama Indonesia ini terdiri dari 17.000 lebih pulau, dan juga Indonesia ini terdiri dari berbagai banyak suku, dan sebenarnya di situ letak keindonesiaan kita, kearifan lokal kita terletak di situ. Tidak datang dari seperti yang disebut tadi, ada dari suku-suku atau orang yang memperkenalkan kita budaya demokrasi, tidak datang dari situ. Kita punya tata cara demokrasi sendiri, walaupun itu tidak dituliskan, tapi orang-orang tua kita menuturkan seperti itu. Misalnya saya kasih contoh di kampung-kampung saya di Timor, ketika ada satu persoalan dalam masyarakat, itu orang bermusyawarah. Bermusyawarah kan bagian sebenarnya dari demokrasi. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa masuknya demokrasi itu baru mewujudkan keindonesiaan yang utuh, tidak sebenarnya. Kita sudah punya nilai-nilai itu.
hanya tidak dituliskan, hanya dalam bentuk yang tadi, bentuk-bentuk penuturan, sehingga kita tidak merasa bahwa oh karena datang dari sana terus kita mengikuti itu. Padahal kalau mau digali sejarahnya, kita lahir dari nilai-nilai kearifan lokal kita sendiri. Ya, seperti itu. Itu yang digunakan oleh Nalar Indonesia Menalar.com maupun TV untuk Ya, media pembelajaran. betul. Oke, kalau begitu realistis saja programnya kira-kira apa? Supaya nalar yang tadi dikatakan nalar untuk ditempatkan dalam porsi yang tepat itu bisa mewujud setelah kehadiran Indonesia Menalar.com dan TV Indonesia Menalar. Ya, sebenarnya kan nalar, ya memang dari visinya itu kan kita memperkuat, melakukan advokasi nalar kebangsaan. Mengapa kita advokasi? Karena ya sejak reformasi ini seolah-olah nalar kebangsaan tenggelam di bawah hingar-bingar berbagai tawaran-tawaran ideologi yang datang dari luar. Apalagi kalau kita lihat di pilkada itu kan, gerakan-gerakan yang seolah-olah mau menyeragamkan pakaian kita semuanya pakai daster putih itu ya, atau ya hal-hal yang sangat mereduksi keberagaman. Jadi tadi kalau disebut oleh Yasser dan Apet itu kita kaya sekali. Nah itulah nalar kebangsaan. Induknya itu ada di tradisi-tradisi lokal, praktek-praktek kebudayaan, kearifan lokal. Salah satu termasuk musyawarah mufakat itu yang dibilang oleh. Nah program-program kita kan ada dua sebenarnya. Garis besarnya media online dan IMTV ya. Ya. IMTV. Nah kalau media online itu ada Rumah Pancasila. Rumah Pancasila itu mencoba mengangkat semua tulisan-tulisan berkaitan dengan praktek-praktek Pancasila dimanapun di seluruh Indonesia sini. Jadi termasuk praktek-praktek tradisi, kearifan lokal, makanan, kuliner, semua itu bagian dari Rumah Pancasila. Jadi karena kita yakin atau seperti sejarah kita tahu bahwa Pancasila itu kan puncak dari sebuah kebudayaan lokal. Nah, kebudayaan lokal berarti jadi induknya, jadi hulunya. Karena itu Rumah Pancasila mencoba memberi ruang bagi kontributor-kontributor dimanapun di seluruh Indonesia ini ataupun di luar Indonesia, tetapi dia masih menguasai kearifan lokalnya untuk mengadvokasi ya apa yang menjadi kekhasan daerahnya dan budayanya untuk diangkat dalam Rumah Pancasila. Lalu yang berikut itu ada pro kontra. Pro kontra ini memang dia fokus untuk menulis isu-isu yang up to date ya, isu-isu terbaru yang tentu karena dia opini maka terbuka ruang untuk berbeda pendapat, dan Indonesia Menalar akan membiasakan diri untuk menerima perbedaan-perbedaan, dilihat perbedaan sebagai kekayaan. Lalu yang berikut yang mau diangkat dalam program indonesiamenalar.com itu adalah apa lagi? Ensiklopedia Pancasila. Ensiklopedia Pancasila dia fokus untuk akan mengangkat ya atau sebagai ensiklopedia. Jadi semua praktek-praktek nilai-nilai Pancasila dalam bentuk apapun juga, dalam bahasa yang khas lokal itu diangkat. Jadi kita membayangkan akan punya satu ensiklopedia, di dalamnya dia membuat semua praktek nilai Pancasila dimanapun di seluruh Indonesia. Secara budaya maupun secara perilaku, makanan, tata ya, itu semuanya masuk di dalam ensiklopedia supaya kita mau bilang bahwa ini loh khas Indonesia kayak gini nih. Termasuk misalnya dari segi arsitektur rumah ya, itu juga sangat indah sekali kalau kita angkat karena pasti punya filosofinya, punya kearifan lokalnya. Makanan juga kadang-kadang bisa dijelaskan punya kearifan lokal. Lalu yang program kedua ya TV ya. TV itu yang direncanakan di situ ada cerita rakyat ya. Cerita rakyat ini karena kita yakin bahwa karakter budaya itu ada dalam cerita rakyat. Sebelum pendidikan modern masuk, itu pendidikan sosial kita muncul dalam bentuk dongeng dan cerita rakyat, hikayat. Orang tidak bisa menilai itu sebagai dengan perspektif ilmiah ya, karena tujuan dari cerita rakyat dongeng itu adalah membangun karakter. Jadi kita yakin dengan mengangkat
channel atau program cerita rakyat ini kita membangun kembali karakter bangsa Indonesia, memelihara kembali atau mengadvokasi ya karakter. Saya optimis karakter bangsa ini dibangun dengan mengangkat kebudayaan daripada agama formal. Ya. Saya minta maaf saja, agama formal menurut saya ya mau bilang mungkin ya, karena banyak ekspresi-ekspresi agama yang sangat mengecewakan ya. Jadi kelihatannya prospek kita membangun karakter kebangsaan itu lebih kuat dari kebudayaan dan kearifan lokal. Lalu yang berikut itu apa? Satu lagi ya, apa? Refleksi kebangsaan. Nah, refleksi kebangsaan ini juga terbuka untuk siapapun yang terpicu oleh masalah-masalah aktual yang dianggap menggugah, lalu itu dia lakukan refleksi berbasis pada nalar kebangsaan. Jadi nalar kebangsaan itu kita ingin mengajak orang untuk berpikir khas Indonesia. Apa itu khas Indonesia? Khas Indonesia berarti dia berpijak pada kekayaan budaya kita, kekayaan kultural kita, termasuk pakaian kita, ya hal-hal seperti itulah ya. Oke. Programnya banyak karena ada yang sifatnya program dalam bentuk kegiatan, ada yang termuat di web maupun ada yang termuat di TV Indonesia. Bahkan kelak mungkin ada news juga, strike news juga, atau laporan ini bisa. Nah, karena itu dalam rangka itu kita menganggap semua orang bisa menjadi kontributor, baik untuk indonesiamenalar.com maupun untuk IMTV ya. Itu bisa kontributor. Jadi kontributornya bisa datang dari berbagai daerah. Berbagai daerah. Yang memuat tentang kekhasan Indonesia dari berbagai daerah, apapun bentuknya. Betul. Ada praktek-praktek budaya atau ada cara adat itu bisa dilaporkan, kita jadikan. Yang penting dikupas nilai filosofinya supaya bisa ditangkap oleh pemirsa yang bukan dari kebudayaan itu. Nah, kalau itu dilakukan, apakah tim ini yakin bahwa akan berdampak terhadap nalar bangsa Indonesia? Karena kita dijajah oleh Belanda sangat lama, merdeka sangat lama, lalu reformasi itu baru 98. Pasca reformasi, Indonesia seperti masuk masa disrupsi yang saling tidak percaya. Gus Dur pun turun dalam beberapa waktu. SBY yang berhasil 2 periode, Jokowi sekarang lanjut 2 periode. Kita saling tidak percaya. Apakah dengan mengkaji atau mengawal nalar kebangsaan ini akan terdapat dampak yang dirasakan atau yang diharapkan oleh tim ini? Ya, tentu bertolak dari sederetan program dari Indonesia Menalar, tentu IM sendiri mengharapkan ini bisa berdampak positif kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan dampak itu sendiri lebih condong kepada bagaimana membangun nalar kritis masyarakat Indonesia dalam menilai, menimbang berbagai informasi yang membanjiri di tengah masyarakat, karena kita tahu bersama bahwa di era yang semakin canggih ini teknologi dan sederetan informasi, kita dituntut untuk mampu memilah dan memilih apa itu informasi hoax, apa itu informasi yang benar, dan lain sebagainya. Dan dengan ciri demikian, EM hadir untuk kemudian sebenarnya mengingatkan kembali identitas, mengingatkan kembali kekhasan yang dimiliki oleh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, itu harapan-harapan besar yang sejatinya diharapkan oleh IM. Saya kira akan banyak dampak juga ya. Kita beri contoh misalnya zaman Jokowi jadi wali kota Solo, lalu dialah yang mengangkat batik misalnya, ya kan, batik lalu didaftarkan di WHO ya, menjadi kekhasan UNESCO ya, menjadi kekhasan Indonesia. Itu contoh-contoh bagaimana pemikiran yang berbasis nalar kebangsaan, tapi kemudian bisa mengglobal. Ya kan, sekarang batik banyak orang di luar sana suka, bahkan kalau kita lihat TV-TV channel-channel pribadi ya banyak yang mengangkat Indonesia ya. Tadi saya baru nonton dari Rusia, lalu ada Korea ya. Itu sangat mengagumi nilai-nilai keberagaman Indonesia. Jadi kenapa kita tidak? Sehingga saya yakin dengan mengangkat itu membuat semua orang merasa mengenal kembali dirinya, mengenal kembali kebudayaannya, dan dengan demikian harusnya merekatkan kembali persaudaraan.
Iya, karena kemarin Jokowi sempat menarik karena dia pakai baju adat Sabu, ya. Betul. Dan betul. orang, khususnya orang NTT, orang Sabu merasa bangga Betul. begitu, seorang Iya. presiden Iya. yang memakai baju adat. Iya. Padahal banyak orang yang tidak tahu Betul. bahwa secara kultural kita punya kekayaan warna lewat kain tenun tersebut. Dan kalau Corak pakai juga. sangat membanggakan Indonesia. Saya kira nalar kebangsaan Jokowi sangat kuat. Ya. Setiap dia tampil selalu pakaian adat Pakai lain. itu. Nah, pakaian adat lain. Jadi dia memang apa Betul. semua, dan itulah nalar kebangsaan. Jadilah kita yang sejati Ya. aja, yang aslinya. Tidak usah terlalu buat bangga dengan Ya. orang lain punya kebudayaan. Itu kan Karena di balik nalar Indonesia kaya akan makna. kayak Yang makna, mana lebih dalam spiritualitasnya Ya. daripada nuansa formalitasnya. betul. Gitu. Kayak betul. Nah. Oke. Jadi nuansa-nuansa itu yang kita angkat kembali ke khas Indonesia. Pemandangan alam kita juga tidak kalah, bahkan sangat indah sekali. Budaya, jenis makhluk hidup, semua sangat unik-unik. Itu kenapa kita tidak berbangga tersebut. Berarti intinya adalah nalar Indonesia itu adalah menghargai keberagaman dan menghargai makna di balik keberagaman. Karena Betul. pada saat globalisasi dan modernitas masuk, simbol-simbol ini kehilangan makna, Betul. tercerabut dari makna. Ya. Simbol-simbol ini hanya tampak semacam entertain, Betul. pengembangan pariwisatanya fokus pada Persis. ekonomi. Persis itu. Ya. Itu menurut saya pariwisatanya paling merusak nalar kebangsaan. Karena dia lebih fokus untuk mendatangkan uang, Ya. sehingga dia mengorbankan praktek-praktek nilai-nilai lokal. Saya harusnya pariwisata dia harus berani mengambil langkah mutar dengan mengembalikan, merevitalisasi nilai-nilai budaya lokal, dan itu akan memperkuat wisata. Saya misalnya diskusi dengan Bikuni yang betul tentang Borobudur. Borobudur kan yang diekspos cuma potensi wisatanya Iya. untuk menghasilkan uang. Betul. Tetapi kalau misalnya diekspos menjadi wisata religius Buddhis, bayangkan seru internasional seperti yang pernah dibicarakan oleh Ganjar, ya, Pak Ganjar. Itu akan menjadi pusat Buddhis internasional, dan itu kan luar biasa. Kalau mau untuk kembalikan itu akan hebat sekali. Menarik karena ada dua posisi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di posisi satu untuk menjaga intelektual, di sisi lain pariwisata bekerja secara ekonomi. Ada baiknya Menteri Pariwisata ya itu dikaitkan dengan Menteri Kebudayaan, jadi pariwisata dan kebudayaan. Dulu kan sempat ya di bawah siapa? Job Ave ya. Nah, iya, sempat di bawah Presiden Sabah itu kan digabungkan di Mendikbud dan pariwisata kan, kalau tidak salah. Ya. Agar pariwisata itu tidak kehilangan makna budayanya. Betul. Kalau tidak dia hanya Betul. menciptakan loket-loket untuk mendapatkan APBD, pendapatan daerah dan pendapatan nasional. Harusnya betul, sumber daya asli untuk menggarap pariwisata itu adalah nilai-nilai lokal, Nilai lokal. budaya itu. Dan memang seharusnya pariwisata fleksibel, artinya dalam dia tidak bisa dikaitkan dengan pengembangan pariwisata di sini seperti ini dan dibawa di satu daerah dikembangkan dengan pola yang sama. Dia tidak bisa, seharusnya dia menyesuaikan dengan kearifan lokal yang seperti saya katakan tadi di awal. Dia harus menyesuaikan itu karena setiap daerah ini bertumbuh dengan budaya, bahasa, suku yang berbeda begitu. Ya saya kasih contoh lagi, misalnya di daerah timur ada beberapa ritual adat yang seharusnya dijalankan berdasarkan perhitungan para tetua adat. Tetapi karena kepentingan pariwisata, pariwisata harus ada waktunya yang diatur ini. Waktunya misalnya dia tanggal 3, 4, 5 misalnya. Padahal menurut perhitungan tetua adat itu tidak bisa dilaksanakan di tanggal itu. Karena mereka punya istilahnya, kalau orang Jawa, primbon Jawa, hitungan kalendernya kan. Nah, mereka punya kalendernya sendiri. Tetapi karena pemerintah melihat bahwa ini potensi wisata, akhirnya dibuat seperti itu, dipaksakan. Nah, ini kan mereduksi nilai-nilai lokal tadi. Akhirnya orang tidak lagi pergi ke sana melihat bahwa itu memang budaya, tapi seperti peragaan yang ditampilkan. Oh ya, penting dia menjual begitu. Nah, ini kan Karismanya jadi hilang. Iya, sangat-sangat tidak Indonesia sekali begitu. Ya, karena sudah ada kalender pariwisata 1 tahun. Ya. Padahal pada saat menentukan event, spirit event kultural itu orang lihat tanda-tanda alam. Gitu. Air surut, air naik. Ya. Perputaran bintang dan lain-lain. Terus bulan purnama Bulan misalnya. purnama. Dan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kalender yang sudah dibuat formal itu.
Harusnya paksa dari luar itu yang mengikuti kalender lokal supaya mereka itu kan pembelajaran juga, bentuk pengetahuan, mereka bisa malah akan bangga kalau mereka bisa tahu itu kan. Iya, karena hal itu yang buat akhirnya generasi sekarang yang orang bilang generasi disrupsi ya pun kehilangan makna, lebih senang dengan budaya luar, budaya luar, film Korea, film Barat dan lain-lain. Padahal di sisi lain banyak sutradara Hollywood mau syuting filmnya di wilayah Indonesia karena secara kultural masyarakatnya ramah, landscape alamnya pun indah gitu. Dan berapa kali di Sumba kan permainan warna dalam film itu sangat bagus karena tenun diikat di pohon rumah, sangat bagus untuk film. Tapi kita orang Indonesia akan mau mengikuti itu pada saat sudah tayang di Hollywood. Baru kita contoh ya, kita akan ke Sumba pada saat Sumba hadir di beberapa film. Gitu. Kalau tidak hadir di film, orang tidak ke sana. Gitu. Artinya kita tidak tahu makna apa yang di sekitar kita ada. Yang makna kita ikuti adalah apa yang terjadi di dunia televisi itu. Tapi memang ada perbedaan paradigma juga di terkait hal itu ya. Misalnya dengan wisatawan lokal dan wisatawan nasional. Kalau bagi wisatawan lokal, bagi yang hidup di daerah yang kaya akan sumber daya alam, yang kaya akan keindahan, dia merasa itu kan biasa-biasa aja. Dia tidak akan terlalu mengeksplor karena dia hidup dengan itu setiap hari berbulan. Sehingga wisatawan lokal itu ya dia menikmati hanya untuk konsumsi dia sendiri. Tetapi berbeda misalnya orang secara nasional yang tidak melihat itu. Ketika mereka pergi, mereka melihat oh ini potensi besar sekali atau ini punya peluang besar pariwisata. Tapi selalu yang tadi saya bilang dilihat dari sisi ekonominya. Tidak dilihat bahwa oh ini keindahan alam yang harus terpelihara, keindahan alam yang harus terus dijaga. Tetapi malah dipikirkan apa yang harus saya lakukan di sini untuk mengeksploitasi alam. Nah itu kan paradigma yang berbeda ini akhirnya yang tadi muncul generasi-generasi kehilangan makna. Dia pergi, oh karena orang nasional melihat ini baik, ada nilai jualnya, ya sudah saya pergi juga untuk turun menjual. Jadi dia tidak lagi melihat bahwa ini kearifan lokal yang perlu dipertahankan, perlu diberlanjutkan dan lain sebagainya. Nah sebenarnya dengan adanya ensiklopedia Pancasila kita harapkan itu orang jangan hanya lihat itu saja, tapi dia ungkap terus sampai ke makna di balik itu. Sehingga itu akan mengangkat kembali nilai-nilai itu, revitalisasi ya. Dan semua orang menjadi reporter bagi nalar kebangsaan. Karena menarik seperti di Cina dan India. Cina-India pemisahan antara spiritual pribadi dengan kultur dipisahkan. Di India, sebagai masyarakat India, dia akan paham kultur masyarakat India. Tapi di sisi lain dia beragama Islam, Kristen, Katolik. Dan ini jalan secara bersama-sama. Di Cina pun begitu. Jepang juga begitu. Mereka bisa pisahkan antara sesuatu yang mereka pegang sebagai iman dan sesuatu yang sifatnya budaya. Nah di Indonesia karena nalar kita belum utuh, kadang-kadang kita terjebak pada salah satu lalu menyatakan satu salah. Itu yang mungkin terjadi di Solo ya. Iya tadi Solo. Bahkan sampai pemaksaan itu pariwisata syariah misalnya. Itu sangat menghina nalar kebangsaan. Karena dia menjalani agama dia dan dia menganggap bahwa budaya ini berbeda dengan agama dan bahkan dosa jika menjalani budaya. Sehingga tidak menyatu. Jadi seakan-akan kita dengan nalar yang sepotong-sepotong itu membuat bahwa kita menjadi makhluk spiritual dan tidak mau hidup di dunia. Tapi tiap hari kita tetap cari makan. Itu tidak menyatu karena agama itu dari luar, agama formal itu dari luar. Makanya saya bilang kembali agama lokal aja deh. Mengingat itu memang ya kayak contoh kejadian yang baru-baru terjadi ini, di mana keris dianggap sebagai sesuatu yang syirik begitu. Musyrik. Seharusnya kan musyrik. Seharusnya keris itu harus dipisahkan bahwa itu budaya yang terus terpelihara. Bukan hanya kekayaan orang Jawa yang secara utuh memiliki itu, tapi kekayaan bagi seluruh orang Indonesia. Bahwa itu adalah kekayaan alam Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan yang terus-menerus dilakukan oleh leluhur sampai dengan sekarang. Orang tidak mengerti makna keris, makanya jangan sampai misalnya dengan adanya agama malah menghancurkan nilai-nilai budaya yang sudah tertanam ini. Akhirnya kita nanti bisa jadi kita negara yang kehilangan makna tadi, kehilangan budaya tadi. Kita tiba-tiba kehilangan identitas,
dan kita menjadi negara yang sudah bebas saja, yang penting ada hukum nasional gitu. Kita tidak perhatikan lagi norma agama, kita tidak perhatikan lagi, dan disitulah puncak dari sebuah kehancuran negara. Kenapa saya katakan itu puncak? Karena kalau sampai di titik itu, orang tidak akan peduli satu dengan yang lain, dia akan hidup seperti keinginannya dia. Kalau dia mau mencintai robot hari ini silakan, dia mau mencintai apapun hari ini silakan, tapi dia tidak lagi mau belajar untuk menghormati orang tua misalnya, saling menghargai misalnya. Dia tidak akan belajar itu lagi, karena di era modern orang tidak berpikir itu. Dia menghargai kalau dia mendapat sesuatu, belum tentu dia menghargai karena dia benar-benar menghargai begitu. Nah itu kan nilai-nilai yang seharusnya perlu kita kembangkan, tetapi di era yang sekarang malah itu meredup seperti itu. Sebenarnya masalahnya bukan di agama, masalahnya adalah orang yang beragama tidak bisa menjadikan agama sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia membedakan agama dan budaya. Dia berusaha menaklukkan budaya dengan alasan agama. Padahal kalau Pancasila clear itu ya, ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya kalau yakin ada Tuhan, ya tunjukkan dalam realitas sehari-hari. Harmonisasi alam, harmonisasi sesama itu terjadi. Tapi realitasnya mau seragamkan semua jadi satu. Kalau bisa di seluruh Indonesia ini satu bahasa, satu pakaian dan itu dan satu lain. pulau. Gitu. Nah itu jadi masalah di situ. Jadi sebenarnya agama tidak bermasalah, hanya pemahaman akan kehidupan beragama itu yang salah. Iya. Mungkin jadi itu yang mungkin yang di Indonesia Menalar akan lihat bahwa nalarnya itu yang harus diluruskan. Karena realitasnya tidak ada yang ada karena diadakan untuk mencari masalah gitu di muka bumi ini. Semua ada untuk mendukung ekosistem. Persoalannya kalau nalar kita yang bengkok, pasti kita bilang, oh ini dia dibuat untuk menjadi musuh kita, ya kan? Jadi perbedaan dianggap sebagai ruang untuk kita bermusuhan. Keberagaman adalah ruang untuk kita menunjukkan bahwa saya lebih baik dari kamu. Jadi nalar ini yang harus kita dibereskan. Itu pekerjaan besar Indonesia Menalar. Wah, kalau gitu dampaknya itu tidak bisa tampak bahwa 1-2 tahun. Nggak bisa. Jangka panjang. Karena ini memang dia jadi gerakan pemikiran, syukur-syukur dia menjadi gerakan sosial, gerakan kesadaran. Kita hanya bermain di ruang kesadaran. Jadi harusnya memang jangka panjang. Karena banyak di luar sana ada generasi milenial maupun orang-orang tua yang masih prihatin dengan kondisi yang sekarang ini. Nalar yang bengkok itu yang berkembang. Dan orang Indonesia cirinya seperti itu. Dulu waktu agama modern ini masuk, nenek moyang kita sudah punya agama asli. Tapi bagaimana caranya sehingga agama modern ini menguasai nenek moyang kita sehingga agama asli itu terpinggirkan. Sekarang pasca reformasi baru dicuatkan, dimasukkan kaum penghayat ya. Dan agama asli Indonesia itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri berarti mereka yang dicatat secara administratif. Tapi mereka tidak mendapatkan APBN untuk pengembangan spiritualitas itu. Jadi karena mereka di Kemendagri toh. Kalau mereka di bawah Kementerian Agama berarti akan dapat subsidi APBN dan lain-lain. Nah itu dananya besar sekali. Tapi tidak masalah. Harusnya kalau mau berpikir adil ya harus begitu. Banyak agama memang tidak soal. Oke, demikian dialog kita dalam untuk TV Indonesia Menalar. Kita akan upayakan tiap 2 minggu sekali ada dialog interaktif yang membahas tentang isu-isu kebangsaan ataupun ensiklopedia Indonesia, budaya, kuliner, tari-tarian dan lain-lainnya. Dan 2 minggu sekali juga ada refleksi kebangsaan yang membahas tentang atau meluruskan nalar dengan melihat konteks masalah yang terjadi. Closing statement. Closing statement apa? Masing-masing. Oke, kalau begitu saya mulai dengan yang terakhir. Yang terakhir nih Mas Apet ini web developer Indonesia Menalar. Jadi, closing statementnya Mas Apet.
dengan hadirnya Indonesia Menalar, semoga semakin banyak pihak-pihak yang tertarik untuk kembali membicarakan tentang nalar kebangsaan kita, yang kemudian memperkaya perbedaan itu, bukan untuk mencari siapa yang lebih unggul di dalamnya, tetapi untuk memperkuat dan memperkokoh bangunan kebangsaan kita. Oke. Sudah. Terima kasih Mas Farid. Mas Yasser ini pemret ini semenalar.com. Silakan. Ya, kalau dari saya, bagi saya Indonesia Menalar harus selalu ada ya, maksudnya dia harus selalu hadir untuk meluruskan nalar-nalar yang bengkok tadi seperti itu, dan berharap juga banyak orang yang terlibat dalam Indonesia Menalar, sehingga betul-betul kalau mau merawat Indonesia, yang merawat bukan cuma 1-2 orang, tapi semua orang merawat. Saya seperti itu. Oke, berikutnya Mas Berto. Mas Berto ini riset dan pengembangan, jadi TV Indonesia Menalar dan yang lainnya nanti Mas Berto yang akan tangani. Silakan Mas Berto. Ya, harapan kami Indonesia Menalar ini bisa menjadi media universal bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan kiranya ini menjadi sebuah gerakan besar ya, gerakan membangun kesadaran masyarakat untuk secara bersama-sama memperkaya wawasan kebangsaan kita terkait dengan kearifan lokal dan lain sebagainya. Dan semoga kehadiran Indonesia Menalar bisa menjadi jembatan bagi seluruh masyarakat untuk berkontribusi memperkuat nalar kebangsaan Indonesia. Oke, terima kasih. Om Sam, proofreading dan proof content. Jadi tulisan-tulisan tentang Indonesia Menalar dan konten-konten yang tayang di TV Indonesia Menalar, Om Sam yang membantu untuk meluruskan jika ada nalar sehingga tidak berkembang di luar visi misi Indonesia Menalar. Ya, jadi nalar kebangsaan itu sebenarnya adalah menjadi diri Anda sendiri. Jadilah diri Anda, jadilah budaya Anda, dan jadilah bangsa Anda. Jangan lebih membesar-besarkan, memuja atau mengakui ya yang dari luar. Jadilah, jalannya diri Anda, jalanilah budaya Anda. Nah, harapan saya dengan momen kemerdekaan ke-75 ini, kita semua sadar lalu kembali menjalani diri kita, menjalani adat dan budaya kita, menjalani agama kita dengan sungguh-sungguh. Itulah Indonesia. Oke, terima kasih. Saya terakhir, saya Ricky, editor Indonesia Menalar. Semoga apa yang kami lakukan lewat Indonesia Menalar bisa diteruskan oleh rekan-rekan yang membaca dan mendengarkan media Indonesia Menalar, dan kiranya nalar kita sebagai orang Indonesia memiliki karakter tersendiri, karena kita bisa tahu tentang karakter orang Yunani, orang Eropa, dan orang Amerika, tapi kadang-kadang kita kehilangan karakter kita sendiri. Semoga dengan upaya yang kita lakukan, nalar karakter khas Indonesia dapat dikenal oleh dunia global. Terima kasih dan salam Indonesia Menalar.